Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di pelatihan kelas Canva untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu mengenai tampilan Canva. Bagi teman-teman yang asing, silahkan kalian kenali dulu biar nanti kalau desain itu kalian tidak bingung. Untuk yang saya terangkan yaitu Canva di website ya, dan membukanya melalui laptop atau komputer. Tentu kalau mendesain itu lebih mudah pakai laptop atau komputer. Karena apa? Karena layarnya lebar, jadi banyak menu-menu yang itu terlihat jelas. Beda kalau di HP. Ketika kita mendesain itu banyak menu yang tidak kelihatan ya. Jadi saran kalau misalkan ingin ngedit lebih enak itu pakai laptop. Tapi misalkan kalau tidak memungkinkan ya pakai HP aja, tidak apa-apa. Oke, pertama untuk mengakses Canva yang ada di website, silahkan kalian ketik aja di Google di sini Canva gitu ya. Canva. Nah, saya itu klik aplikasi visual untuk semua, canva.com ya. Nah, saya itu di sini nanti silahkan kalian pilih masuk atau daftar ya. Kalau misalkan belum punya akunnya ya, kalian klik aja daftar. Dan nanti kalian daftarnya itu menggunakan akun Gmail kalian ya, ataupun langsung masuk aja sebenarnya bisa. Klik masuk, nanti pilih akun Gmail, maka nanti akan masuk ke halaman Canva atau halaman editing Canva. Kalau yang ada di halaman awal cuma seperti ini ya. Oke, langsung aja kita klik masuk ya. Oke, kalau sudah berhasil masuk, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan Canva ketika kita pertama kali masuk atau pertama kali login. Untuk menu-menunya kita jelaskan sambil jalan. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, untuk membuat desain itu ada dua cara ya di Canva, menggunakan template atau membuat dari nol. Kalau misalkan menggunakan template ya, setelah dari sini silahkan kalian ketik aja di sini. Misalkan contoh sertifikat gitu ya. Nah, langsung aja ketik sertifikat, atau kalian bisa melihat yang bagian ada di sini. Ini kan ada menu-menu yang disediakan Canva. Kalian pilih aja yang di sini atau langsung cari yang ada di sini ya. Di ide cari di konten Anda ya, tata dan Canva. Ini untuk yang menggunakan template ya. Contoh misalkan di sini saya pilih sertifikat gitu ya. Sertifikat, ketik aja sertifikat, itu nanti akan muncul template-template sertifikat yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan. Nah, misalkan saya pilih salah satu ya, karena ini hanya tampilan awal. Nanti yang ini itu adalah tampilan ketika kita mau ngedit. Oke, misalkan saya pilih yang ini. Klik aja, lalu untuk mengedit template, pilih ini ya, sesuaikan template ini. Oh ya, untuk ukurannya diganti dulu lah, 4. Klik sesuaikan template ini, maka nanti akan muncul tampilan baru atau tab baru selain yang ada di sini. Ini kan tab pertama nih ya. Kalau kita melakukan pengeditan, maka akan muncul tab baru seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Canva ya, tampilan editing Canva. Jadi ketika kita ngedit, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Untuk bagian paling kiri, ini adalah menu-menu yang sering kita gunakan ya. Contoh misalkan desain. Untuk desain ini akan menampilkan template-template yang bisa kita pilih ya. Misalkan di sini ada template apa gitu ya. Kalian klik aja, nanti di sini akan berganti menjadi template yang sudah kita pilih itu tadi ya. Ini untuk desain. Elemen ini berisi, bisa berisi gambar, bisa berisi foto, ataupun berisi video, audio, dan lain-lain ya. Nah, ini yang untuk Canva itu elemen enaknya kita elemennya bisa cari di sini. Beda kalau misalkan di editing lain, misalkan di Corel atau Photoshop ya, gitu kita perlu download dulu. Kalau di sini tidak perlu, kalian ketik aja apa yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya cari gambar kucing gitu ya. Kucing, maka tinggal klik grafis.
Nah, ini akan muncul gambar-gambar kucing. Kita tidak perlu download lalu menggunakan, langsung aja cari, langsung bisa klik digunakan di sini ya. Dan ini ya, bagian sini ini adalah tampilan untuk editingnya ya, elemen dokumen editingnya ada di sini ya. Apapun yang kita edit di sini nanti akan jadi ya, jadi maksudnya jadi yang kita download dan lain-lain nanti akan ada di sini. Oke, itu untuk elemen. Setelah elemen itu ada teks ya. Jadi selain desain, gambar, foto, itu ada juga tag. Kalau tag ini tentu untuk menambahkan tag-tag seperti ini, jadwal, Senin, Selasa. Ini tag-tag yang kita desain, lah itu penambahnya melalui sini. Merek ini kita skip ya. Nah, ini hanya untuk yang pro ya atau guru, karena di sini saya siswa gitu ya. Lalu ada unggahan. Unggahan ini adalah gambar-gambar yang sudah kita unggah melalui HP kita ataupun melalui aplikasi Canva itu sendiri ya. Misalkan kita memasukkan foto gitu ya. Kita klik unggah file lalu pilih foto yang mau diupload. Misalkan di sini saya mau ngupload misalkan ini ya. Misalkan ini ya, open ya, klik unggah file lalu pilih file, maka nanti akan yang diupload akan muncul di sini. Nah, ini misalkan ketika kita butuh banner ada foto lah, kita upload dulu, filenya ada di sini. Lalu untuk gambar ini untuk coret-coret ini ya, tapi saya rasa tidak perlu, jarang kita gunakan. Proyek ini adalah menu proyek, ini adalah file-file yang sudah kita buat ya. Ini dapatkan lihat, ini file-file yang sudah kita buat. Aplikasi, ini aplikasi tambahan untuk lebih memaksimalkan Canva. Mungkin ini yang sering dipakai atau sering kita pakai biasanya ini ya. Buat banyak ini untuk membuat sertifikat. Nanti kita praktekkan. Lalu buat gambar ya. Jadi di sini kita bisa membuat gambar ya dengan tag yang kita tulis ya. Misalkan kita ngetik kambing gitu ya. Aplikasi Anda coba mockup adanya ini ya, misalkan media ajaib ya, misalkan ini. Misalkan saya ketik kambing ya. Kambing gitu, lalu pilih misalkan pilih stylenya sinematik, ukurannya persegi. Oh ya, kita buat satu halaman kosong dulu biar kelihatan nanti hasilnya. Saya tuh klik buat gambar ya. Dan lebih keren lagi, di sini selain gambar itu ada grafis-grafis itu seperti elemen ya, mungkin icon, logo ataupun yang lainnya mirip seperti itu. Dan ada juga video. Oke, dan ini lihat hasilnya. Ini adalah gambar hasil dari AI di Canva. Ini kambing ya. Kambing naik motor, kambing seperti itu bisa. Jadi tidak hanya sebatas kambing seperti foto ini, enggak. Jadi kita bisa menulis saja promptnya kambing naik motor ataupun yang lainnya, itu bisa ya. Kambing naik motor misalkan gitu ya. Jadi ini akan dibuatkan sesuai dengan prompt yang kita buat. Oke, dan muncul seperti ini ya. Nah, ini keren banget kan ya. Oke, untuk lebih detailnya nanti kita bahas di video selanjutnya ya, yang membahas mengenai AI. Oke, kita lanjut ke pengenalan ya. Oke, setelah itu, setelah bagian sini, oh iya, yang atasnya ini adalah menu yang penting juga ya, seperti file. Ini bisa untuk merubah nama. Ya, namanya kan ini merah putih. Diklik aja, misalkan diganti sertifikat. Kenapa nama penting? Karena nanti file kalau tidak diberi nama nanti bikin kita bingung ya. Saya rasa ini aja sementara untuk masalah file. Jadi untuk merubah nama. Ini ubah ukuran ya. Untuk ubah ukuran misalkan kalian ingin merubah ini, misalkan awalnya video persegi panjang lalu dirubah jadi persegi, itu bisa ya. Itu pengaturannya di sini. Lalu bagian atas, nah ini adalah Windows Redo. Saya yakin kalian tidak asing kalau misalkan kalian sudah mengenal Microsoft Word ya.
undo itu membatalkan perintah, redo itu kembali ke pembatalan tadi ya, undo redo. Saya itu bawahnya ini adalah menu-menu ya, coba kalian perhatikan. Pada bagian ini adalah menu-menu yang akan sering berubah dengan situasi dan kondisi. Maksudnya gimana? Ketika misalkan kita klik objek, nah maka di sini akan berubah. Lalu ketik background, ini berubah seperti ini. Klik ini, berubah seperti ini. Klik tag, berubah seperti ini. Jadi ini adalah menu-menu yang akan berubah sesuai dengan objek atau objek benda yang kita pilih ya. Dan ini bagian sini adalah menu untuk pengaturannya. Misalkan di sini saya klik background, berarti saya bisa mengatur warna background ini. Klik ini, pilih warna, maka berubah gitu ya. Lalu misalkan teks ini kan warnanya putih ya. Kita klik teks. Nah, di sini ada jenis font gitu ya, ukuran gitu ya, warna. Nah, ini warnanya berubah. Ukurannya terlalu kecil nih, saya perbesar ya. Warnanya kuning. Oke. Dan lain-lain. Nanti ini akan kita bahas lebih detail mengenai teks ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini untuk pengaturan teks. Dan itu ada juga efek ya, efek seperti garis tepi, bayangan, neon, itu pengaturannya di efek. Lalu animasi dan lain-lain ya. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk kali ini kita fokus ke pengenalan aja. Lalu pada bagian sini ini adalah tampilannya ya, tampilan pengeditan Canva, dan kita bisa menambah ya dengan cara klik pada bagian bawah ini tambah halaman ya. Kalian klik maka jadi 3 halaman seperti ini. Oke, dan ini pun ada beberapa menu yang perlu kalian ketahui. Di sini sembunyikan halaman, di sini dikunci ya. Lalu ini duplikat ya, di copy paste, maksudnya slide-nya. Kalau di PowerPoint kita bisa menyebutnya slide. Ini copy paste, lalu ini delete atau menghapus, dan ini menambah halaman kosong ya. Atau kalian juga bisa merubah penampilan dari sini kan atas bawah. Kalian bisa menampilkan seperti timeline ya, editing video dengan cara pada bagian bawah ini kalian klik ini tampilkan halaman. Maka akan muncul zat-zat yang ada di sini. Atau kalian juga bisa klik pada bagian sini ya, tampilan kisi, kalian klik, nah, maka nanti slide-slide-nya akan muncul seperti ini ya. Untuk melihatnya lebih detail kalian klik 2 kali, klik, nah, lalu mengedit di sini. Kalau di sini seperti ini. Kalau saya lebih suka tampilan yang seperti ini karena nanti semua slide yang sudah kita buat itu akan muncul di bawah sini semuanya. Oke gitu ya. Oke, lalu ada juga untuk memperkecil, memperbesar ya, dengan cara menekan pada ini ya, kalian geser ini kan 72% nih. Kalian geser ke sini, maka gambarnya di sini akan semakin kecil ya. Dapat kalian lihat. Nah, ini kecil kan? Nah, seperti ini semakin besar. Oke. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol mouse sambil menekan tombol CTRL di keyboard kalian. Tekan dan tahan tombol CTRL pada keyboard, lalu ini proses menekan ya. Lalu putar revolver yang ada di mouse kalian ya. Nah, di mouse seperti ini. Nah, lebih enak ya, saya rasa biasanya kalau saya lebih suka seperti ini ya. Jadi enak ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk tampilan Canva. Nanti untuk selanjutnya ya kita bahas yaitu membuat desain pertama ya. Mulai memilih ukuran desain, menggunakan template siap pakai, sama menyesuaikan ukuran Canva dengan cara manual. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.